Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah baik Ustaz. Hasan, baik. Alhamdulillah sehat. Tambah ganteng Ustaz. Rizal, sehat ya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kembali lagi ke kelas limit fungsi aljabar ya. Hari ini kita akan membahas tentang menentukan nilai limit fungsi. Bersama lagi dengan saya ya, Bapak Rashid. Oke, next. Karena kemarin di pertemuan yang kemarin kita hanya perkenalan singkat saja, kali ini kita akan kenal lebih dekat terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rasid Nur Ismail. Saya tinggal di Jepara. Saya kuliah di STKIPL 5 Surabaya sebagai pendidikan matematika angkatan 2017. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian lihat di slide yang telah nampak di layar. Kita bisa kenal lebih dekat. Oke. Baiklah, kita awali dulu pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain aja kita hari ini? Nah, seperti halnya yang telah kalian lihat di postingan saya di Google Classroom, di mana kalian sudah join di sana semua. Di sana saya sudah memposting pengumuman tentang pertemuan yang akan kita laksanakan. Hari ini kita melakukan pertemuan di Google Meet. Selanjutnya, setelah di pertemuan di Google Meet, nanti kita ada diskusi di WhatsApp Group untuk mendiskusikan sebuah masalah. Nah, setelah di WhatsApp Group, kita akan kembali lagi ke Google Meet untuk melakukan presentasi. Di Google Meet nanti saya akan menjelaskan materi ya. Nah, kalian bisa mengunduh materinya di Google Classroom, di mana sudah saya post di sana ya. Oke, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan limit fungsi aljabar menggunakan metode substitusi. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan nilai limit fungsi aljabar dengan menggunakan metode pengumpulan. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan nilai limit fungsi aljabar dengan menggunakan metode perkalian sekawan. Itu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita menjelaskan materi, kita perhatikan terlebih dahulu perkataan dari sahabat Umar bin Khattab. Dia pernah berkata bahwasanya, berhiaslah kalian untuk perayaan yang besar. Perayaan yang besar di sini yang dimaksud adalah ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar bersama seluruh umat manusia. Maka dari itu kita niatkan pembelajaran pada siang hari ini untuk berhias diri agar supaya kelak ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan yang baik. Nah, kita review materi itu dahulu. Ada yang masih ingat tentang limit, pengertiannya? Apa kegunaan dari limit fungsi aljabar? Ada yang masih ingat? Apa semua fungsi mempunyai limit? Sedikit lupa Ya. Oke, baik, gak apa-apa. Kita review bersama-sama. Nah, kita dapat mengartikan limit itu dengan pendekatan. Limit itu mempunyai fungsi, salah satunya yaitu kita bisa menentukan nilai dari fungsi yang tidak terdefinisi. Nah, fungsi itu dikatakan mempunyai limit ketika fungsi tersebut mempunyai limit kanan dan limit kiri. Yang kedua,
fungsi limit kanan dan limit kirinya itu sama. Nah, apabila fungsi memenuhi dua syarat tersebut, dapat dipastikan bahwasanya fungsi tersebut mempunyai limit. Nah, materi ini sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Kalian bisa membuka-buka catatan kalian untuk melihatnya kembali. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar bab selanjutnya, yaitu bab menentukan nilai limit. Nah, perlu kalian ingat sebelumnya, fungsi itu dapat terdefinisi dan juga tidak dapat terdefinisi. Terdefinisi ketika fx untuk x sama dengan c berbentuk tentu atau fc sama dengan L. Contoh, fx sama dengan x pangkat 3 plus 1. Berapa nilai limit fungsi pada x sama dengan 1? Nah, kita substitusikan x sama dengan 1 ke fx, jadinya 1 pangkat 3 plus 1 sama dengan 2. Nah, 2 merupakan bentuk tentu, maka fungsi tersebut, fungsi fx ini itu terdefinisi. Bagaimana yang tidak terdefinisi? Kita lihat. Fungsi tidak terdefinisi itu ketika fc mempunyai bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu seperti apa sih? Nah, bentuk tak tentu itu seperti 0 per 0, tak hingga per tak hingga, tak hingga, min tak hingga pangkat tak hingga, dan lain-lain. Nah, ketika kita menjumpai nilai fungsi itu berbentuk tak tentu, maka untuk menentukan nilai limit dari fungsi tersebut kita membutuhkan beberapa metode. Nah, kita akan mempelajarinya di sini. Metode penyelesaian limit ada 3 ya. Yang pertama, substitusi. Substitusi nilai x sama dengan c fungsi fx sehingga diperoleh fc sama dengan L. Nah, ini seperti biasanya kita mengerjakan fungsi ya, kita mensubstitusikan x. Nah, yang kedua sekarang, faktorisasi. Jika menghasilkan limit tak tentu, dapat menggunakan pemrograman dengan misalkan x sama dengan x dikurangi x negatif a, x dikurangi a. Nah, faktorisasi ini seperti kita memfaktorkan biasa ya. Contoh x kuadrat plus 5x plus 6 kita faktorkan menjadi x plus 2 x plus 3. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga, perkalian sekawan. Apabila bentuk limit menggunakan akar. Nah, ketika bentuk limit menggunakan akar dan disubstitusi nilainya tak tentu, itu kita dapat menggunakan metode perkalian sekawan untuk menentukan nilai limit tersebut. Oke, sekarang tugas. Karena kalian sudah dapat mendownload ya materinya di Google Classroom. Tadi saya mereview, kalian bisa memahami sendiri materinya, jadi baca-baca, dipahami materi yang sudah saya upload di Google Classroom ya. Nah, tugas kalian adalah setelah memahami materi, kalian dapat berdiskusi dengan kelompok yang telah saya bagi. Diskusinya menggunakan WhatsApp group ya. Kita akan mendiskusikan beberapa masalah di sini. Nah, setelah kalian berdiskusi, kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian di Google lagi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak ya, teman? Oke. Nah, ini kode dari Google Classroom kita. Apabila ada yang kelupaan, belum join mungkin, di sana sudah di Google Classroom sudah lengkap ya. Sudah saya post materi, tugas, kuis, tempat untuk mengupload hasil pengerjaan kalian juga sudah saya upload. Tinggal kalian masuk ke sana. Nah, ini pembagian kelompoknya bisa dilihat di layar kalian. Rizal, Adil, Ares, Fikri kelompok 1 ya. Hasan, Fikri, Aam, Sari kelompok 2. Nah, ini link grup WhatsApp yang dapat kalian gunakan untuk bergabung ke grup WhatsApp
Untuk kelompok 1 menggunakan input garing nilai lim 1. Untuk kelompok 2 menggunakan input garing nilai lim 2. Segera bergabung ya, mulai sekarang bisa bergabung. Nah, saya sedikit membimbing kalian untuk menganalisis masalah yang akan kita diskusikan nanti. Misalkan ada limit x mendekati 2 dari x kuadrat min 4 per x kuadrat min 5x plus 6. Nah, kita yang pertama kita coba dulu dengan menggunakan metode substitusi. Kita substitusikan 2 jadi 2 kuadrat 4 min 4 0 per 2 kuadrat 4 min 5 kali 2 min 10 plus 6. Jadi min 4 ya, 4 min 4 0 per 0. Nah, sudah kita bahas dan juga sudah ada di materi bahwasanya 0 per 0 itu bentuk tak tentu ya, kita ingat. Nah, seperti kita sudah belajar tadi beberapa metode, kita gunakan metode pemfaktoran. Kita faktorkan dulu x kuadrat min 4 menjadi x plus 2 x min 2, x kuadrat min 5x kita faktorkan menjadi x min 2 x min 3. Kita eliminasi x min 2 nya yang di atas, terus kita substitusikan 2 nya ke x plus 2 berarti 2 plus 2 4, x plus 3 berarti 2 plus 3 5, berarti hasilnya 4 per 5. Seperti itu ya cara mengerjakannya. Nanti kita lebih dalam lagi bisa diskusi. Oke, selamat mengerjakan. Yang jujur percaya diri dan tidak mudah menyerah. Saya tunggu di WhatsApp group untuk berdiskusi ya. Sekarang bisa beralih ke WhatsApp group ya. Oke, terima kasih.
Udah Pak. Udah ya. Baik. Kelompok 1 nih ada Mas Ika sama Mas Yuki. Kelompok 2 ada Imam sama Hasan sama Adit. Oke. Di sini sesinya presentasi, saya yang jadi penalian. Untuk kelompok 1 silakan dipresentasi diskusinya. Waktunya 3 menit. Untuk kelompok 2 bisa menanggapi setelah kelompok 1 presentasi. Silakan dimulai Mas Rizal. Saya tampilkan soalnya dulu. Iya Ustaz. Saya dimulai. Oke. Nomor 1, tentukan nomor yang A itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang A, tentukan nilai limit fungsi f(x) sama dengan 2x min 8 untuk x mendekati negatif 3. Nah, dari sini kita menggunakan metode pertama, yaitu substitusi. Setelah kita mensubstitusikan min 3 ke x, maka kita akan menemukan hasilnya, yaitu misal ya 2 kalikan min 3 sama dengan min 6. 6 kurangi 14. Nah, ini merupakan bentuk definisi sehingga sangat cocok dengan metode substitusi. Gitu Ustaz. Jawabnya adalah negatif 14. Oh. Yang nomor B. Yang B, tentukan nilai limit fungsi f(x) sama dengan x sama dengan x negatif 5 per akar 2x negatif akar 10. Nah, karena di sini bentuknya akar, maka kita bisa mencari nilai limitnya menggunakan metode sekawan atau merasionalkan. Sehingga kita rasionalkan menjadi x negatif 5 per 2 akar 2x min akar 10 dikalikan akar 2x plus akar 10 plus akar 10 min per x plus akar 10. Nah, sehingga karena penyebutnya sama, penyebutnya menjadi 2x min 10 dan pembilangnya itu x min 5 buka kurung akar 2x plus akar 10. Sehingga yang penyebutnya itu kita bisa pecah menjadi 2 buka kurung x negatif 5. Sehingga kita bisa mencoret pembilang dan penyebutnya. Sehingga kita mensubstitusikan x dengan nilai 5 menjadi akar 10 plus akar 10 per 2. Itu nilai limitnya. Oke, yang lain gimana nih? Mendengarkan ya presentasinya Mas Rizal ya. Halo? Iya, Bisa? Imam? Masih di sana ya? Oke. Oke, diperhatikan ya. Ini kalau yang tidak paham tadi bisa mendengarkan presentasinya Mas Rizal, nanti bisa paham. Oke, lanjut Mas. Yang C. C. Yang C, kita menggunakan teknik substitusi kan bentuk tentu. Nah, metode yang cocok itu adalah kita menggunakan memfaktorkan. Kita bisa memfaktorkan penyebutnya terlebih dahulu. Kalau penyebutnya kita faktorkan menjadi x plus 3 buka kurung tutup kurung buka kurung x min 1, sehingga pembilang dan kita bisa membagi atau mencoret x plus 3 pembilangnya dan penyebutnya x plus 3 kita coret sehingga menjadi 1
1 per X negatif 1. Dari sini kita bisa mensubstitusikan nilai X dengan negatif 3, sehingga hasil akhirnya menjadi negatif 1 per 4. Jadi nilai limitnya adalah negatif 1 per 4. Oke. Tepuk tangan buat Mas Rizal. Terima kasih Mas Rizal sudah berkenan untuk presentasi, mempresentasikan jawaban yang telah didiskusikannya di subgroup. Sekarang kelompok 2 bisa presentasi Mas Imam yang C. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Saya Khairul Anam dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengerjaan yang nomor C, yaitu soalnya limit X mendekati negatif 3 dengan fungsi X plus 3 dibagi X kuadrat plus 2X min 3. Nah, pertama saya coba untuk mensubstitusikan nilai X sama dengan negatif 3. Ternyata hasilnya tak tentu. Kemudian saya mencoba memfaktorkan jadi X plus 3 per X plus 3 dikali X min 1, memfaktorkan yang X kuadrat plus 2X min 3, kemudian sama dengan limit X mendekati negatif 3 dengan fungsi X plus 3 per X plus 3 dikali X min 1. Kemudian saya sederhanakan menjadi limit X mendekati negatif 3 dengan fungsi 1 per X min 1. Kemudian saya substitusikan nilai X sama dengan negatif 3, jadi sama dengan 1 per negatif 3 dikurangi 1 atau sama dengan negatif 1 per 4. Oke. Yang lain masih di sana ya? Masih mendengarkan Mas Imam presentasi ya? Iya, Ustaz. Oke. Baik, terima kasih Mas Imam telah presentasi. Masih. Nah, telah mewakili kelompok 2 untuk presentasi. Saya akan menyimpulkan ya tentang diskusi kita dan hasil dari presentasi yang telah kalian sampaikan. Baik, untuk nomor A ya, kita punya limit X mendekati min 3 untuk fungsi fx sama dengan 2x min 8. Nah, kita menggunakan metode yang pertama terlebih dahulu, yaitu substitusi. Kita substitusikan. Nah, tadi hasilnya sama-sama ya, sama-sama tentu. Jadi kita bisa menentukan hasilnya tersebut jika benarnya tentu untuk metode substitusi. Nah, yang B tadi kita sudah belajar apabila limit memuat akar, kita menggunakan metode apa? Perkalian Kawan. ya, perkalian perkawan. Tadi apa Mas Reza sudah presentasi sudah bagus, hasilnya juga sudah benar. Apabila kita menggunakan metode yang tepat, itu akan menghasilkan ya hasil yang benar juga ya. Kalau kita menggunakan yang B itu menggunakan substitusi, nah pasti hasilnya tak tentu karena metodenya nggak cocok. Nah, begitupun juga yang C itu tadi saya sudah memperhatikan dari presentasi dua kelompok tadi. Yang pertama menganalisis terlebih dahulu ya, itu menggunakan metode apa, dengan cara apa ya, salah satunya kita gunakan metode substitusi terlebih dahulu.
Jika kita substitusi hasilnya tak tentu, maka kita baru menggunakan metode yang lain, yaitu pemfaktoran dan perkalian sekawan. Jadi, nah, karena bentuknya tidak memuat akar ya, jadi kita menggunakan metode pemfaktoran. Kita faktorkan terlebih dahulu, terus kita eliminasi apa yang bisa dieliminasi, setelah itu disubstitusikan untuk menentukan hasilnya. Berapa tadi? Min negatif seperempat ya. Ya. Iya. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan, ada kesulitan bagaimana menentukan metode penyelesaian nilai limit fungsi. Ada yang kesulitan? Sudah paham semua? Insya Allah Ustaz. Tahu ya. Baik. Nanti hasilnya bisa dikirimkan melalui Google Classroom ya, di tugas 1. Nanti kalian bisa kirimkan di sana. Nah, karena kalian sudah paham ya, untuk ngecek pemahaman kalian lebih detail, pemahaman individu kalian, Ustadz sudah buatkan kuis yang bisa kalian lihat di Google Classroom kalian masing-masing. Waktunya pengerjaannya sampai pukul 23.59. Jadi setelah ini atau mungkin kalian ada waktu luang nanti malam, bisa dikerjakan kuis tersebut, karena itu untuk mengecek pemahaman kalian. Bisa dimengerti ya? Ada kuis. Bisa Ustaz. Oke. Ini kalian kerjakan ya. Kuis sudah. Sebelum saya tutup ya, saya beri sedikit integrasi Islam tentang materi limit tersebut. Di dalam Quran itu ada ayat wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Nah, salah satu bentuk mendekati zina itu kita tahu pacaran ya. Nah, karena limit itu nilai pendekatan, bukan nilai sebenarnya. Nah, apabila jangan sampai ya. Contohnya, apabila ada orang yang pacaran, nah itu pacarnya itu hanya merupakan nilai pendekatan, bukan jodoh yang aslinya. Jodoh aslinya nanti ketika sudah menikah ya. Nah, itu hanya nilai pendekatan saja. Pendekatan. Nah, salah satu bentuk pendekatan zina yaitu pacaran ya. Nah, itu bukan jodoh kalian, jodoh sebenarnya. Itu hanya nilai pendekatan saja. Itu ya. Sampai sini ada yang bertanya? Paham semua? Insya Allah paham Ustaz. Ya, kita sebelum kita akhiri, tolong kameranya dibuka ya untuk melihat wajah-wajah dan kalian ya. Baik, terima kasih sudah antusias mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Walaupun siang, kalian tetap semangat untuk belajar. Untuk pertemuan besok kita tunggu ya pengumumannya yang saya akan upload di Classroom selanjutnya. Jadi kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca ayat dan doa majelis bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.